Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adolfia. Saya perwakilan dari kelas 81. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Kerajaan Firaun semakin menjadi-jadi. Pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan agar mengikuti kembali perintah Raja Firaun. Istri Firaun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Raja Firaun mengetahui hal tersebut, Raja Firaun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar memberi azab kepada Firaun dan pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Firaun gagal panen. Banyak pepohonan dan tumbuhan serta hewan ternak yang mati. Disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka dan wabah penyakit yang melanda di mana-mana. Kemudian, para utusan Firaun mendatangi Nabi Musa untuk meminta kepada Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mencabut azabnya itu. Nabi Musa bersedia berdoa kepada Allah, tetapi dengan satu syarat. Raja Firaun harus membiarkan kaum Bani Israel pergi meninggalkan negeri Mesir bersama Nabi Musa. Nah, setelah azab itu berhenti atau keadaan menjadi normal kembali, Raja Firaun mengingkari janjinya itu. Kaum Bani Israel yang menjadi budak, buruh, dan sebagainya tetap disuruh untuk bekerja paksa, dan masih banyak pengikut Nabi Musa yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu Allah agar Nabi Musa mengajak umatnya untuk pergi meninggalkan negeri Mesir. Mereka pergi diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Firaun. Tetapi nihil, Raja Firaun tetap saja akhirnya mengetahui hal itu. Raja Firaun beserta ribuan tentaranya langsung menyusul rombongan Nabi Musa. Rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tidak melanjutkan perjalanannya karena terhalang oleh lautan. Mereka merasa panik karena terlihat dari kejauhan Firaun beserta tentaranya sudah siap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukul tongkatnya ke lautan. Dan lautnya pun terbelah memberi jalan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Setelah laut itu terbelah, Nabi Musa dan kaumnya segera melewati jalan itu. Setelah sampai di daratan seberang, Raja Firaun kemudian tiba dan melalui jalan lautan yang terbelah itu. Namun, secara tiba-tiba, pas Raja Firaun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut yang terbelah itu mendadak menutup kembali dan menenggelamkan Raja Firaun beserta ribuan tentaranya. Mereka semua binasa dan tidak ada yang tersisa. Terima kasih. Demikian cerita yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan atau pemahaman saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka merasa panik karena terlihat dari kejauhan Firaun beserta tentaranya sudah siap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukul tongkatnya ke lautan. Dan lautnya pun terbelah memberi jalan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Setelah laut itu terbelah, Nabi Musa dan kaumnya segera melewati jalan itu.
Setelah sampai di daratan seberang, Raja Fir'aun kemudian tiba dan melalui jalan lautan yang terbelah itu. Namun, secara tiba-tiba, pas Raja Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba laut yang terbelah itu mendadak menutup kembali dan menenggelamkan Raja Fir'aun beserta ribuan tentaranya. Mereka semua binasa dan tidak ada yang tersisa. Terima kasih. Demikian cerita yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan atau pemahaman saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.